dengan ilmuwan ansih seperti Sirajut Tolibin, Kiai Ihsan Jampes, seperti Kiai ini Termas, itu Kiai Mahfud Termas, ada Minhaj Zawin Nazar, seperti Kiai Nawawi Banten yang punya gede-gede. Dendi, Kiai Hadratusnya nggak punya kitab gede-gede, itu nggak punya. Tetapi kitab yang ditulis itu merupakan refleksi, jawaban dari semua gejolak masyarakat yang dibutuhkan dari sisi politik, agama, dakwah, pendidikan, perdukunan, barang. Makanya kitabnya itu kecil-kecil, menjadi kurosah, menjadi risalah biasa. Ada peristiwa maulid, lahirlah at-tanbihatul wajibat, lima yasnaul maulid bil munkar, seterusnya. Itu refleksi semua. Itulah yang mungkin sebagai canangan lambang di UNHAS ini, kasyajaratin thayyibah. Ada muqabalah yang hebat di dalam surah itu. Ada syajaratin thayyibah dan ada syajaratin khabisah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kita ambil ini yang syajaratin thayyibah. Karena itu lihat di dalam kitab-kitab itu. Kita itu malu. Kita mempunyai metode berpikir. Cara ngene, apa jenenge pendekatan iki. Tapi bisa enggak ya? Kita ini menyajikan yang instan. Lihatlah di kitab fikih Fathul Qorib saja. Bagaimana sih seorang musannif itu bisa mengatakan rukune sekian, syarat itu sekian. Itu kondi. Itu pasti ada koleksi nusus, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, syariat, sehingga di breakdown mana yang mempunyai bobot tertinggi itu menjadi persyaratan syartus sihah, dan mana yang mempunyai bobot yang agak sedang itu akan menjadi syaratul kamal dan lain-lain, sehingga wajibatnya sekian, larangannya sekian. Itu kan saking pinternya kiai-kiai biyen ya, membreakdown nas-nas itu menjadi sajian yang bagus. Musafir saja itu fikih apa sih? Sampai bisa mengeluarkan 5 syarat. Itu tuh kondi. Wa juzu lil musafiri bi qasru sholatir rubaiyati bi khamsati syaraita. Ya, kok iso memetik begitu ayakuna. Terus yang lebih tak terbayangkan oleh pikiran kami, kok bisa sampai menetapkan terakhir itu at-tartib wal muwalah. Itu dalile ya apa? Kok iso at-tartib wal muwalah. Tartib mungkin bisa dibaca dari struktur nusus. Bisa. Contohnya fagsilu wujuhakum seterusnya. Tapi begitu al-muwalah. Ya di mana nih pondok itu? Wal muwalah tulan nuli-nuli. Apa bedanya tartib nuli-nuli barang itu? Nuli-nulinya itu loh saya tuh. Dan buktinya kalau tidak nuli-nuli akan ada diskualifikasi wudhu yang membasuh sebagian wudhu dan sudah kering terlalu lama, maka harus mengulang lagi, tidak bisa dilanjutkan. Bukan karena tidak tartib, tapi karena tidak nuli-nuli tadi itu. Al-muwalah. Itu istidlal yang sangat cemerlang kan. Endi? Sarjana saya sing bisa mengeluarkan kesimpulan harus nuli-nuli ya. Itu main-main itu. Padahal tradisi keilmuan pesantren itu tradisi mulek, tetapi tajam dalam kritis. Matannya, ya matan takrib itu, at-takrib ghoyah itu, matannya itu.
Tapi orang yang datang berikutnya ini membuat syarah yang tidak keluar dari titik pertama ini. Jadi kayak ring gitu ya. Jadi Fathul Qorib. Fathul Qorib ini tidak bisa keluar dari takrib itu. Tetapi dialognya itu tajam sekali. Itu artinya sepinter apapun kiai-kiai ulama-ulama zaman dulu itu tetap berlaku sopan. Ya pinter isok ngeritik. Kurang tajam apa sih? Kata ambiri aula minal as. Aku gak mentolong rek nek kiaiku. Lha iku muni aulai. Si apian aku timbangane. Iya. Tetapi di situ ada pujian seterusnya kritik sampai perkara sikat gigi, siwakan yang ba'da zawal saja itu. Itu oleh Fathul Qorib sendiri Abdul Qasim bisa mengkritik dia. An-Nawawi juga turun. Waqtaron Nawawi adamal karoha. Ada kontradiktif. Kitab asale ngetan, dheweke ngulon. Ya tapi gak apa-apa. Saiki ya apian gak makruh-makruhan. Perbedaannya bukan kepada apa-apa, nasnya sama, tapi readingnya itu berbeda sisi. Hadisnya siji, la khulufu famis shaim atyab. Bau mulut seorang puasa itu harum dibanding parfum. Lalu dipikir-pikir, saat kapan ya bau mulut orang puasa itu semakin membadek, membusuk itu. Dipikir, oh, nek wis mari zuhur. Ada kesimpulan ba'da zawal. Enggak ada hadis ba'da zawal itu. Tetapi dipikir di dewi mulai berubah kapan? Oh, kalau begitu setelah zawal itu justru semakin memproduk parfum menurut Tuhan. Diubah badek menjadi parfum atyabu itu. Apakah begitu? Iya. Terus kalau seperti itu busuknya, lalu tanggapannya gimana? Ya semakin badek menurut kita itu semakin harum menurut Tuhan. Sehingga di sini perlu ada perlombaan basin-basinan abad gitu. Kalau menurut takrib begitu akhirnya. Dan apakah istilah seperti itu di dalam era demikian ini cocok? Tinjauan healthy, tinjauan kesehatan, tinjauan etika. Wong mungkin berpikir-pikir, kalau begitu Islam itu komor, gitu, dekil. Untung ada serp, Waqtaron Nawawi, Adamal Karoha. Kenapa yang satu makruh menjadi yang satu tidak? Karena readingnya berbeda. Imamuna An-Nawawi rahmatullahi alaih membaca dengan tesis balik atau kias aula. Loh ngono iku lho. Busuknya bau mulut orang puasa itu sungguh badek. Tapi menurut Allah itu dianggap harum. Badeke ae dianggap harum. Opo maneh bersih nambah harum. Akhirnya gosok gigi saja. Tasnya dibalik. Maka ada karoh-karohan. Dan saya sejak itu saya nggak pernah pasti setelah zuhur saya pasti gosok gigi. Ya tesis baliknya tadi itu. Yang busuk aja dianggap harum. Opo maneh harumnya nambah harum maneh kuadrat gitu. Nah ini kita sampaikan di mereka rupanya yang ini yang diterima. Balik lagi, kapan kita itu tu'ti ukulaha kullahinin. Hin itu unlimited loh. Dulu sekarang beda. Hin. Hinu minad-dahr, terserah. Ini durung didalili ya. Didalili nambah kalah Fathul Qorib.
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ora pakalamane bisa. Tapi kan mesti dhewe kan ngaji Al-Qur'an iya ngaji itu ndelek barokah ini perkara digawe gimana. Beda antara pendapat dengan amal beda. Saya jajal setiap fikih diikuti loh fasik kabeh. Wudu kok. Angsal Pak, pokoknya mewakili apa rambut. Imam Syafi'i gak ngono. Do ayat cerah. Karuan ruus mbok ya ya sah tapi meneh sinyalmu rambutnya dia cahaya wudu itu meneh melip-melip. Ya akhirat itu sinar iki fikirnya terlalu minimalis gitu loh. Silakan. Tapi amal tidak boleh minimalis, tidak boleh. Karena itu di dalam pesantren yang menghandle atau memasak nusus-nusus dari berbagai sisi. Maka menjadi sajian yang sedap, yang lezat, bahkan yang adiktif, yang nagih. Karena itu saya senang kok orang kehadirannya itu nagih. Iya, aku nek nguruk iki kok seneng ya kurang nagih. Itu diulah tadi gitu. Itu dari mana? Lihat saja Hadratus Syekh. Pada saat kumpulan-kumpulan para ulama dan para kiai-kiai itu pada mengeluh. Kenapa kaum ini bisa semakin hari semakin menjauh dari fatwa ulama. Jadi pengeluhan seperti itu disampaikan kepada beliau. Alasan apa yang terjadi? Apakah pengingkaran terlalu banyak atau diri ulamanya sendiri kurang bersih? Hadratus Syekh tidak mau menjawab. Apa sebabnya seorang kiai itu enggak kurang laku, kurang didengar di masyarakat. Hadratus Syekh hanya membaca Inna nasyi'atal lail ya syaddu wa aqwamu qila. Terus meneng kabeh kiai-kiai gitu. Soalnya kiai ini ngerti ya. Masih gak ngerti ya paling apa mau jawab gitu. Inna nasyi'atal lail, aktivitas malam atau qiyamul lail itu bisa wapo'a, mempunyai prinsip yang mantap. Aqwam lila, qaul yang disampaikan itu menjadi qaul yang melegakan. Jadi mungkin materinya itu sama, tetapi disampaikan oleh A, penerimaannya tidak sama dengan B. Yang membedakan itu dirinya. Ketinggian nasyiatal lail, in connecting dengan Tuhan malam hari, berbisik dan serba berbisik. Sehingga pengikut Hadratur Rasul yang disebut Muhammad Rasulullah itu ruhama dan asyidda. Kepada sesama mukmin ruhama, kepada musuh asyidda, bukan keras kekerasan tapi punya prinsip. Seperti itu kewibawaan seorang ulama, sebut saja seorang Hashim Asy'ari atau Asy'arian. Ini di sini, ini kalian itu. Tidak terlepas dari tarohum rukaan sujada. Balik mana? Pinter ya pinter ya, tapi aja melungker ini bengi rek. Katanya mau diukulah. Ya aja melungker.
Nasyiatallah. Tarahum ruka'an sujada. Ya betahu nafadul. Seterusnya sampai bisa melahirkan asarus sujud. Simahum loh, fi wujuhihim min asaris sujud. Ada indikator lahiriah yang itu lahir dari aura, dari power yang dihasilkan oleh sujud tadi, asarnya itu. Al-Quran menggunakan kata wujuh. Simahum fi wujuhihim. Tidak menggunakan kata jabah. Kalau jabah itu batuk, jidat. Tapi ini wujuh, mulai atas, bawah. Jadi ada aura positif. Orang yang rukaan sujadan itu begitu powernya masuk semua, energi positif semua, asarus sujud itu glowing spiritual nampak di situ. Apa glowing spiritual apa ya? Sembuh saung muni-muni wis pokoke. Sembuh. Bukan karena raine putih bersindak, walaupun ireng. Itu tapi ada glowing spiritual itu yang memancar dari actionnya. Orang itu merasa asik, merasa gembira, merasa senang jika berkonsultasi dengan dia, duduk bersama dengan dia. Tidak sama orang yang tidak mempunyai asarus sujud, kayak tekotok. Tekek apa ya? Tekek ya. Arek teko yo. Paling arek iki teko yo. Paling diomongno tender, paling ngono. Wis repot. Nek akademik wis dibahas ku tender ya repot. Itu pasti tidak mempunyai asarus sujud. Melbunde Unhas ini bukan karena meneruskan Hasyim Asy'ari yang tu'ti ukulaha, tapi money oriented. Dan itu akan menghalangi dia dengan Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Sebaiknya keluar saja dari Unhas tinimbangane kena kutuk. Sing ngene iki. Ini ruhama ubainahum kok. Ya enggak pantas dah dalam satu akademik menjadi asyidda ubainahum itu enggak benar. Bantu yang butuh ke guru besar, bantu guru besar. Iki sing nak menem iki, sing nang garap dadi guru besar. Jadi bantu kabeh. Ya ngono. Aku nek ngungkapno ndek kene sak karepe. Sebar-sebarno nek udah gak apa-apa. Aku duwe dulur loro rek. Siji jenenge Syafiq Mughni. Rektor Muhammadiyah. Iku masih family. Dia kalau manggil mbah saya itu ya mbah, bapaknya itu orang. Dia itu profesor termuda. Ya dulu di PGA 6 tahun di Paciran, saya di Mazharatul Ulum. Saya ke Tebireng, Mas Syafiq itu ke Gontor, lalu ke Kanada. Aku mulek endek ini sampai iki. Pulang ditampani oleh lingkungannya, dipromosikan, digawe, dibantu, menjadi guru besar termuda waktu itu. Gampang, karena ruhama ubainahum. Iku sik dulurku, Muhammadiyah, minded. Ya apa sih? Mbahku iku Muhammadiyah. Mondok ngene kene. Tapi ibuku ketua muslimat. Mbah piye ngono. Nomor 2, dulurku Dewi Saniku almarhum Miftahur Rahim. Pembantu rektor di sini. Kumnya wis apik, sing iso nek gone
Skopus dan baru dia tulisannya internasional. Ngurusi ku suwi. Nyantol dek kene. Nyakano sih. Ting pecicil kayak gagal sampai mati. Gak profesor. Siji. Sing pertama itu gampang. Karena Muhammadiyah tadi lingkungannya. Sing ndek kene iki nggone wong NU. Mari. Iki kebalik-balik ngene iki. Aku gak undat-undat cuma muangkel ngono aku. Maksud saya sing cik enom-enom ayo ta. Padukan kabeh. Nek kene wis tuwa-tuwa ya, wis tuwa iki. Ayo tadi. Orang lain memprogramkan 1000 guru besar kok di sini menengah sih, mulek tahlilan. Kapan iso tu'ti ukulaha kullahin biidzni rabbi aika. Pak Direktur pangapunten nggih, pangapunten. Pangapunten. Iku lho, aku itu menafsiri lambangi kalau ayate ngono iku lho temenan ya iku. Makanya aku kapan dikongkon ndonga ndek Unhas kan mesti ngono. Allahumma ja'al hadhil jami'atan nafi'ah mubarakatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukul. Aku kan doa ngono soalnya kiai-kiai yang istikharah itu lambangnya ngono ayat ini. Nah, karena itu maka secara filologis sajadah yasjud itu sujud. Sujud itu mendelosorkan wajah di bawah. Nah, kena sujud ya. Tadi kan ta'rifum bisimahum ya, jadi glowing ya. Tapi sepurae lho ya sing bathuke iku rada ana ireng-irenge. Itu duduk asar sujud. Anjine iku sajadahe murah kasar itu. Jadi kosong gak sabar. Hasil berat kabeh gitu. Itu jabah duduk ujung kabeh. Rek timbangane gak guyone Bapak. Setahu saya sajadah yasjudu itu masdarnya 2. Sajadah yasjudu sajda dan sajadah yasjudu sujudan. Sujudan itu bisa masdar, bisa isim fa'il jamak. Sajidun sajidani sujud. Jadi boleh sujada, boleh sujuda. Ruku'ah, sujuda, qu'uda. Warruk'ais sujud. Itu jamak taksir. Bedanya